Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Febriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya dari Prodi S1 Akuntansi dengan akhiranим 14. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tren masa depan dalam Business Intelligence atau BI. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu Business Intelligence. Jadi, Business Intelligence itu adalah teknologi dan cara kita mengolah data untuk mengambil keputusan bisnis dengan baik dan tepat. Nah, sekarang kan teknologi kan sudah berkembang dengan cepat. Jadi, BI itu tidak lagi hanya sekedar menyampaikan laporan angka saja, tetapi BI itu sekarang ada tren-tren baru yang akan mengubah cara perusahaan untuk bekerja di masa depan. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam BI. Nah, tren pertama yang paling besar adalah penggabungan BI dengan kecerdasan buatan AI serta pembelajaran mesin atau Machine Learning. Nah, kalau dulu sistem BI itu kan hanya bisa menampilkan data yang sudah terjadi. Nah, sekarang itu dengan adanya AI, BI itu bisa melakukan hal yang lebih hebat, yaitu dia itu bisa belajar dari data masa lalu memberikan prediksi atau rekomendasi dengan cerdas. Nah, sebagai contoh yang paling mudah yaitu prediksi penjualan produk. Nah, perusahaan itu bisa mengetahui kira-kira berapa banyak barang yang akan terjual di bulan depan, dan juga perusahaan itu akan tahu jenis apa yang paling diminati oleh konsumen atau pembeli, sehingga perusahaan itu tidak akan salah beli stok barang yang sudah habis. Seperti itu. Lanjut kita ke materi yang kedua. Oke, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu terkait dengan real time analysis. Jadi, tren kedua ini adalah analisis secara langsung atau real time analysis. Jadi, dulu perusahaan itu biasanya hanya membuat laporan atau operasi setiap minggu atau setiap bulan. Tapi di zaman sekarang kan itu sudah tidak cukup lagi, karena kondisi pasar itu berubah sangat cepat. Jadi kita itu butuh data yang diolah secara langsung saat itu juga. Nah, sebagai contoh itu pada toko belanja online. Nah, di situ mereka itu bisa merubah harga secara otomatis dan setiap detik. Nah, tergantung dengan berapa banyak orang yang melihat barang tersebut, terus berapa stok yang tersedia, atau harga yang ditawarkan oleh pesaing. Jadi peluang keuntungan itu tidak terlewat begitu saja. Oke, lanjut ke materi. Kita akan masuk materi yang ketiga. Jadi materi ketiganya ini kita akan membahas terkait dengan self-service BI. Nah, self-service BI itu apa sih? Jadi dulu itu kalau divisi pemasaran atau keuangan butuh analisis data, mereka itu harus meminta bantuan kepada tim teknis atau tim IT dulu. Nah, ini itu tentu memakan waktu yang sangat lama. Nah, self-service ini memungkinkan kita yang bukan ahli teknologi itu bisa menganalisis data sendiri dengan mudah. Nah, ciri utamanya itu ada fitur seret dan taruh atau drag and drop untuk membuat tampilan data serta grafik yang mudah dipahami. Nah, ini itu disebut juga demokratisasi data. Nah, siapa saja di semua bagian perusahaan itu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data tanpa harus menunggu bantuan dari orang lain atau rekan kerja kita lah. Nah, seperti itu materi yang ketiga. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat. Kita akan membahas materi yang keempat. Jadi, materi yang keempat itu argumen analisis. Di sini, argumen analisis itu penggunaan AI untuk membantu kita saat menganalisis data. Jadi, nah, seringkali kan kita punya banyak sekali data nih, tapi bingung mana yang lebih penting. Nah, argumen analisis ini akan otomatis menemukan hal-hal penting atau temuan menarik dari data tersebut. Nah, bahkan itu dia bisa menjelaskan dengan bahasa manusia yang mudah dimengerti. Jadi, bagi teman-teman yang belum terlalu paham analisis data sekalipun,
tetap bisa mendapatkan manfaat maksimal dari sistem BI ini. Seperti itu. Lanjut, BI itu berbasis awan atau cloud. Nah, dulu kalau mau pasang sistem BI itu perusahaan harus membeli komputer dan perangkat keras yang sangat mahal, lalu menempatkannya di kantor sendiri. Nah, sekarang itu hampir semua sistem BI baru berjalan di layanan awan. Jadi, keuntungan itu jelas sekali. Perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli perangkat, cukup menyewa layanan awan saja dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja, dan kapasitasnya itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu materi yang kelima. Oke, lanjut ke materi yang keenam. Materi yang keenam ini kita akan membahas terkait dengan tata kelola dan keamanan data. Nah, di sini semakin banyak data yang dikumpulkan perusahaan, maka semakin besar pula risikonya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena data bisa bocor, dicuri, atau disalahgunakan. Maka tren BI masa depan itu sangat memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena memastikan data dikelola dengan benar, hanya orang yang berhak yang bisa melihatnya dan terlindungi dari serangan jahat atau serangan cyber. Seperti itu materi yang ke-6. Lanjut materi yang ke-7, yaitu materi terkait dengan pemrosesan bahan alami atau NLP. Nah, jadi dulu itu kalau mau cari informasi di sistem BI, kita harus menulis perintah atau kode yang rumit. Nah, sekarang itu dengan NLP kita cukup bertanya seperti berbicara dengan teman. Misal kita cukup ketik atau ucapkan berapa penjualan sabun minggu lalu di Semarang. Terus sistem itu akan langsung memberikan jawaban lengkap tanpa perlu kita membuat kode yang rumit. Seperti itu materi kita yang ke-7. Materi yang ke-8, kita akan membahas terkait dengan embedded analis. Jadi dulu itu sistem BI biasanya berdiri sendiri. Nah, kita harus buka aplikasi khusus untuk melihat datanya. Nah, sekarang itu BI dimasukkan langsung ke dalam aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Contohnya seperti saat kita buka aplikasi atau aplikasi kasir atau aplikasi pengelolaan stok. Nah, di situ itu sudah langsung muncul grafik penjualan dan catatan penting. Jadi, kita itu tidak perlu bolak-balik ke aplikasi lain, pekerjaan jadi lebih cepat. Jadi pekerjaan itu lebih efisien, tidak membuang-buang waktu. Seperti itu. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu integrasi data dan big data. Nah, di sini untuk hasil analisis yang tepat, kita itu tidak boleh hanya mengandalkan data dari catatan kantor saja. Kenapa? Karena sistem BI masa depan itu akan menggabungkan data dari berbagai sumber. Nah, mulai dari catatan penjualan, data dari media sosial, ulasan pembeli, hingga data dari pemasok. Nah, dengan adanya teknologi big data, kita itu bisa mengolah data yang jumlahnya sangat banyak, beragam jenisnya, dan datang dengan cepat secara efisien. Seperti itu. Lanjut materi yang terakhir. Nah, materi kita yang terakhir adalah analisis prediktif dan preskriptif. Nah, jadi kalau BI biasanya hanya menjawab pertanyaan yang sudah terjadi. Nah, dua jenis analisis ini menjawab pertanyaan yang lebih berguna. Nah, analisis prediktif itu menjawab apa yang akan terjadi nanti. Kalau analisis preskriptif itu memberikan saran apa yang sebaiknya kita lakukan. Contohnya nih, sistem itu bisa memberikan rekomendasi berapa banyak stok barang yang harus dipesan atau strategi promosi apa yang paling cocok untuk bulan depan. Jadi kita itu tidak hanya tahu kondisi saat ini, tapi juga sudah siap menghadapi masa depan. Seperti itu.